Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Adab Talib ma'asyikhihi, adab seorang talib bersama gurunya. Di sini disebutkan sabr talib ala suhbati syekh wa akhdhil ilmi anhu. Kesabaran seorang talibul ilmi, seorang murid pada saat bersama guru tersebut. Wa akhdhil ilmi anhu, dan kesabaran seorang murid tatkala mengambil ilmu dari guru tadi. Ini poin yang harus ada pada thalabatul ilm. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang sangat banyak, maka harus adanya prinsip as-sabr. Ya, adik-adik, sabar dalam menuntut ilmu. Sabar ketika bersama guru tadi, baik pada saat majelis ilmu, di majelis ataupun di luar majelis. Maka dia butuh dengan kesabaran. Di sini disebutkan argumentasi dan keterangan para ulama akan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala mukhbiran amma qalahu Musa lil Khadir fil tizamis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sebagai bentuk pemberitaan tentang yang telah dinyatakan oleh Musa kepada Khadir agar berupaya senantiasa sabar. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam ingin belajar kepada Khadir, Khadir memberikan nasihat kepada Musa. Musa pada saat itu statusnya apa? Talib, murid. Beliau lebih afdol dibandingkan Khadir. Namun pada saat itu Musa statusnya talib, penuntut ilmu. Kata Khadir menyatakan kepada Musa, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lan tastati'a ma'iya sabran. Engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Engkau tidak akan bisa sabar untuk senantiasa belajar bersamaku. Kemudian Musa menjawab di ayat yang ketiga. Ya. Kemudian di situ ayat yang berikutnya, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubran. Dan bagaimana engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amron. Lalu Musa menyatakan, ya sudahlah, pokoknya engkau pasti akan mendapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Aku tidak akan bermaksiat kepada engkau sama sekali. Aku tidak akan membangkang terhadap perintahmu. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Beliau mengatakan, Qala As-Sa'di fi tafsiri suratil Kahfi. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam menafsirkan surat Al-Kahfi tersebut,
wa huwa yadhkur fawaida qissati Musa wal Khadir alaihi wassalatu wassalam. Dia Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan faedah-faedah kisah Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Wa minha, kata Syekh As-Sa'di, di antara faedahnya, anna man laisa lahu quwwatus sabri ala suhbatil alim wal ilmi wa husni tsabati ala dzalik annahu yafutuhu bihasabi adami sabrihi katsirun minal ilmi. Luar biasa faedah ini. Lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasannya orang yang tidak memiliki quwwatus sabr, tidak memiliki kekuatan dalam kesabaran, tatkala bersama seorang alim dan tatkala menimba ilmu. Seorang talibul ilmi, kalau dia tidak sabar bersama gurunya, baik ketika gurunya sedang ngajar ataupun ketika di luar pelajaran, dia tidak sabar. Dan juga orang yang tidak memiliki husnus sabat ala dzalik, dan juga dia tidak memiliki sikap yang bagus untuk kokoh dalam hal tersebut. Dia tidak sabar dan juga dia tidak sabit, tidak bagus kekokohan, kesabaran, dia tidak kokoh dalam sikap sabar tadi. Apa dampaknya? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, annahu yafutuhu bihasabi adami sabrihi katsirun minal ilmi, akan terluputkan dari dia dengan sebab tidak sabarnya dia tadi katsirun minal ilmi, ilmu yang sangat banyak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di bilang apa? Katsirun minal ilmi, ilmu yang sangat banyak. Jadi dia luput tadi bukan satu atau dua ilmu, tapi katsirun minal ilm. Orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, tidak sabar, man laisa lahu quwwatus sabri ala suhbatil alim wal ilmi, sudah yafutuhu katsirun minal ilmi, akan terluputkan bagi dia sekian banyak ilmu yang ada. Faman la sabra lahu la yudrik al-ilma, barang siapa yang dia tidak memiliki kesabaran, la yudrik al-ilm, dia tidak akan bisa mencapai ilmu tadi. Difahami baik-baik? Kalau antum tidak sabar dalam menuntut ilmu, tidak akan antum dapat ilmu. Ya. Sabar terhadap ustadz yang ngajar di pondok pesantren, sabar terhadap lingkungan pondok pesantren, sabar terhadap makanan yang ada di pesantren tadi, sabar terhadap kawan-kawan yang ada di pondok pesantren tadi. Lihat berapa banyak orang-orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, dapat 2 bulan, 3 bulan pergi dia. Dipikir sama dia, di Darul Hadis ini dikit-dikit kena suruh, dikit-dikit kena suruh. Di sini datang mau belajar, bukan mau disuruh kerja. Pergi. Misal ini contoh, makanan juga cuma tempe bae. Ya, lemak di rumah ada lauk, hari ini tempe, besok tahu. Ya kan, besok sambal tempe, besok tempe goreng, sama bae seminggu tuh tempe kalau sebenarnya. Cuma bedanya diolah-olah. Kalau di sini tempe goreng terus kan. Misalkan, di sini di pondok kawan-kawannya suka jahilin, ndak betah. Mana bisa, lihat antum orang-orang yang ndak jadi mondok dapat 2 bulan pergi, mana bisa bahasa Arab 2 bulan, ndak akan hafal Al-Quran, dapat Iqra 1, Iqra 2, jangankan ijazah sanad Al-Quran, ijazah Iqra 6 lagi tidak dapat. Ya pada. Nah, ini butuh kesabaran ya dalam menuntut ilmu. Wa man istamala as-sabra wa lazamahu, barang siapa yang menggunakan sabar, mengamalkan kesabaran, wa lazamahu, dan mulazama dengan kesabaran. Jadi sabar tadi dia pakai dalam kehidupan dia pribadi, butuh kesabaran. Wa lazamahu, dan mulazama dengan kesabaran. Mulazama itu terus menerus. Dimarah sama ustadznya,
Siap Ustaz. Ya kan? Nurut. Ini enggak dimarah sama ustaznya, nangis balik. Abi balik abi. Ini enggak. Orang enggak kan hafal Al-Qur'an. Bebala dengan kawannya. Ya. Tahu bebala? Begoco. Nah, itu tadi. Sama kawannya. Saudara enggak jadi mondok, enggak sabar. Ya. Sama juga. Yang besar belajar bahasa Arab. Pening pala. Ini mudhof ilaih. Ini maf'ul, tamyiz, banyak nih yang nanti hafal, sudah jadilah. Daripada stres gara-gara belajar ajrumiyah, sudah tidak akan dapat ilmu. Yang belajar makhraj, kata ustadznya, gitu kan? Alamin, ngalamin, ulang-ulang dan ada lagi. Sudah, urung belajar ngaji, sudah, tidak akan dapat ilmu, butuh kesabaran. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, man istamala as-sabr, barang siapa yang menggunakan kesabaran, walazamahu, dan komitmen terus menerus sabar, adraka bi kulla amrin sa'afihi, dia akan mendapatkan dengan dasar kesabaran tadi kulla amrin sa'afihi, setiap perkara yang dia cari, dia usahakan. Ya apa enggak? Lihat kebanyakan orang-orang yang sukses dia butuh kesabaran. Allah SWT akan memudahkan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersama orang-orang yang sabar, apa yang akan terjadi? Ma'iyatullahi al-khassa ma'ahu. Kebersamaan Allah yang khusus. Apa kebersamaan Allah yang khusus, Nasin? Ma'iyatullah ada dua. Ada ma'iyatun 'amma, ada ma'iyatun khassah. Ma'iyatun khassah apa maknanya? Allah SWT yuwaffiquhu wa yusaddiduhu wa yu'ayyiduhu. Ya, Allah SWT memberikan bimbingan kepada dia, memberikan taufik, yurshiduhu, menguatkan dia, membantu dia. Itu namanya ma'iyatun khassah. Makanya orang yang sabar dalam menuntut ilmu, Allah SWT bukakan baginya sekian banyak ilmu yang tidak didapatkan oleh kawan-kawan yang tidak sabar. Kenapa? Dikarenakan Allah SWT menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana pelajaran tauhid akidah yang telah kita pelajari, ma'iyatullah ada dua, bukan? Ya, anda Nasid? Ya, Adil? Ada dua kan? Ma'iyatullah ada dua. Ada ma'iyatun amah, kebersamaan Allah secara umum. Dari sisi Allah SWT mengatur mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Di sana ada ma'iyatun khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Bagaimana kebersamaan Allah secara khusus terhadap orang-orang sabar? Allah memberikan taufik kepada orang yang sabar, menguatkan hafalannya, membantu urusan-urusan dia. Maka tatkala seorang talibul ilmi dia mau sabar, maka Allah SWT akan memudahkan bagi dia kulla amrin sa'afihi, setiap perkara yang akan dia usahakan. Butuh kesabaran. Liqaulil Khadir, berdasarkan ucapan Khadir, ya'tadzir min Musa bidzikril mani' li Musa fil akhdhi anhu. Ya. Berdasarkan ucapan Khadir, tatkala Khadir meminta udzur kepada Musa dengan menyebutkan alasan untuk Musa mengambil ilmu darinya, innahu la yasbir ma'ahu, sesungguhnya Musa itu tidak bisa sabar bersama Khadir. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan, ya ikhwan, sebab untuk mendapatkan ilmu harus sabar. Jadi kalau ditanya, Ustadz, masuk pondok pesantren itu apa persyaratannya? Buat tulis syarat penerimaan santri baru. 1, sabar. Ya mana? Sabar. Kaget dulu ngurusi duit SPP, duit pendaftaran, duit gedung segala macam tadi, registrasi. Sabar. Ya enggak? Kadang ada orang dia punya uang, punya duit, ya, tapi dia tidak sabar, percuma.
Namun orang yang punya kesabaran, walaupun dia dari keluarga yang miskin, walaupun dia orang yang tidak punya duit, ya, buntunya sepanjangan, bukan lagi sebulan 2 bulan, sepanjangan, semasa bujang maksudnya itu kan. Tapi dia sabar, jadi. Antum lihat orang-orang yang jadi dalam menuntut ilmu, sabar. Kalau orang yang tidak sabar, dah akan pergi dari majelis ilmu. Qala Ibnu Jama'ah fi tadhkiratis sami' wal mutakallim. Berkata Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi fasli adabit talib ma'a syekhihi, pada fasal adab talib, adab seorang guru bersamaan adab seorang murid kepada gurunya. Al-khamis, yang kelima, ayyasbiru ala jafwatin tasduru min syekhihi au su'u khuluqin au su'i khuluqin, yaitu agar seorang penuntut ilmu sabar terhadap kekasaran sang guru, ya. Sabar ala jafwatin tasdur min syekhihi, agar seorang talib sabar terhadap kekasaran, kekakuan yang muncul dari gurunya. Au su'u khuluqin, atau sabar au su'i khuluqin, dan sabar terhadap buruknya akhlak sang guru tadi. Kita pandang, ada ustaz nih dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul. Berupaya untuk sabar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyatakan apa? Ketika beliau menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu adalah a'immatan, para ulama, a'immah, para tokoh, yahduna bi amrina, yang mereka bisa memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan mereka mendapatkan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Kapan Allah SWT menjadikan mereka pemimpin petunjuk dalam agama, pembimbing dalam agama ini tadi? A'immah. Lamma sabaru, tatkala mereka mau sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraihlah kepemimpinan dalam agama ini tadi. Butuh kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu itu, seorang pelajar, seorang murid harus sabar terhadap sikap kasar kaku seorang guru. Itu Rizki, cuci nampan. Cuci. Wah, disuruh-suruh ustadz baik gawe. Dikit-dikit dimarahi sama ustadz, misalkan. Tapi di sini enggak kan dimarahin, enggak, ya enggak? Tidur malah dikepuk-kepuk kan, ditidurkan sama Ustaz Syarif kan, sama Ustaz Dafa. Butuh kesabaran. Kemudian kata beliau, wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Dan janganlah hal tersebut, kekasaran sang guru, menghalangi dia untuk mulazamah, belajar terus-menerus dari guru tadi. Ustadz ini killer, kalau bahasa orang kuliah tuh dosen killer, bengis. Alah kebengis ustadz ini, enggak usah lah mondok di sini. Ya. Janganlah tindakan kita, ketidaksabaran tadi atau kekasaran sang guru menyebabkan kita tidak mau belajar lagi. Dan juga janganlah sikap kasarnya guru tadi menghalangi kita untuk mengambil ilmu dalam keadaan sang guru tadi bagus akidahnya, bagusnya akidatihi, dan bagusnya akidah sang guru tadi. Wa yata'awwal af'alahu allati yadhhar anna as-shawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin. Wa yata'awwal,
dan berupayalah seorang murid tadi mentakwil, ya, membawa kepada pengertian yang lain. Berupayalah seorang murid mentakwil, membawa kepada pengertian makna lain terhadap perbuatan-perbuatan yang muncul dari sang guru. Bahwasannya yang benar adalah sebaliknya. Jadi kadang seorang guru, ya, itu melakukan tindakan kasar. Masa Ustadz ini marah-marah mukulin kami? Seorang murid berupayalah untuk husnudzon. Oh, mungkin Ustadz ini belum gajian masalahnya, wajar dia. Mungkin kami ini belum bayar SPP. Ya nak, makanya Ustadz marah-marah ini tadi. Ini udah tanggal 7, belum ada yang bayar caknya, mungkin Ustadz ini belum gajian. Misal karena Ibnu makanya Ustadz ini marah-marah terus sama kami nih. Lah seminggu misalnya. Jadi antum itu berpikirlah untuk husnudzon. Ya. Dibawa kepada an-naswab khilafaha ala ahsani ta'wil. Bahwasanya yang benar adalah sebaliknya. Ketika muncul prasangka buruk, nah, bawa kepada pengertian yang baik dengan takwilan, dengan anggapan yang paling baik, paling bagus. Wa yabda huwa inda jafwati syekh bil i'tidar wat taubah mimma waqa'a wal istighfar. Dan hendaklah dia seorang thalib memulai minta uzur tatkala mendapati sang guru tadi kasar. Afwan Ustadz, maaf Ustadz, afwan, kami ini yang salah. Ustadz, ana sebenarnya lah Ustadz. Nah, ini yang kalau Ustadz tambah marah. Afwan Ustadz, memang kesalahan kami Ustadz. Ini adab disebutkan para salaf. Wat taubah, dan bertaubat mimma waqa, dari apa yang telah terjadi tadi. Wal istighfar, dan minta ampun. Ampun Ustadz, afwan Ustadz, kami yang salah. Ya. Kadang kita ini nuntut hak. Ini sudah Ustadz, kami sudah piket. Marah Ustadz, ini punya siapa? Antum? Bukan ana Ustadz. Ana tidak mersing motorkannya. Nah inilah, gak usah protes, ambil sapu-sapu, buang ke kotak sampah situ. Ini namanya adab. Wayansib al-mujib ilaihi. Ilaihi kembali kepada thalib. Domir hi kembali kepada thalib. Wayansibut al-mujiba ilaihi. Dan dia seorang thalib tadi menisbatkan penyebabnya tadi ilaihi, kepada dia sendiri. Difahami? Maknanya adab seorang thalib tatkala melihat gurunya marah, ada sesuatu yang aneh pada gurunya, maka dia nisbatkan penyebab marahnya guru tadi kepada siapa? Yansib ilaihi, kepada mereka sendiri, kepada saya sendiri sebagai santri. Jangan, memang Ustadz, memang tipe Ustadz tuh nian galaan. Nyala ke Ustadz. Ya enggak, itu enggak adab. Difahami? Faham antar? Ya, ketika ngelihat ustadznya yang ngurus di sini, ada Ustadz Faiz, Ustadz Dafa, Ustadz Sarif ini, nah agak ngomel-ngomel, jangan nyalakan ustadznya, salahkanlah antum-antum. Ya, memang salah kita sama-sama minta maaf. Ustadz, minta maaf. Difahami? Bilal, nyambung kan? Itu tadi. Kaget buat grup geng ngomong sama kawan-kawan. Memang nih ustadz kita ini yang salah. Ini ustadz tadi salah dia dewek, nyalakan kita. Difahami? Wa yaj'al al-itaba alaih, wa yaj'al al-atba alaih, dan dia menjadikan celaan tadi alaihi, pada dia sendiri. Maknanya apa? Bukan nyela ustadznya, tapi kalau dia mau mencela dirinya sendiri gitu loh. Difahami? Ibrahim, nyambung? Ya. Jangan, bahasa kitanya, jangan ngatoi ustadznya, katoi dia dewek. Gitu loh. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syekhihi,
Dikarenakan tindakan tadi, tindakan menisbatkan kemarahan guru tadi, sebabnya adalah mereka sendiri. Bukan ngomongi ustadznya yang, jangan ngomong ustadznya nih, salah memang ustadznya itu. Kita tidak salah. Ustadz dewek tadi ini nyalakan kita. Nah, tapi lihat katanya, wayansib al-mujibah ilaihi. Dia menisbatkan kemarahan sang ustadz tadi adalah pada antum-antum. Difahami? Wayaj'al al-itab alai, dan dia menjadikan celaan tadi terhadap dirinya sendiri. Dampak positifnya, fa inna dzalika abqa li mawaddati syekhihi, dikarenakan hal tersebut bisa membuat kekal, lebih mengekalkan kecintaan terhadap gurunya tadi. Gurunya senang, wah ternyata murid yang satu ini tadi, ya, tahan dimarahi, layak dijadikan adik ipar. Ah, misalkan itu kan, siapa tahu siapa yang di sini. Antum ada adik nasi siapa? Dafa? Ada adik. Nah, kan ada adik perempuan. Kayaknya memang ternyata Atar ini memang bisa dibina. Nanti dijadikan adik ipar, jadi adik iparan tuh. Misal contoh, tutar. Nah, dipahami? Iya. Tapi kalau antumnya memang salah ustadz dewe, ustadz ndak akan lama antum di pondok pesantren. Nian. Ada kaki ada santri nak masuk antum dah. Ini santri kita ini dia lapor ke mudir, ustad, santri si kok ini bawel, suka ngeritik. Terus cak mana? Kasih surat rekomendasi baik gitu. Jangan diusir, rekomendasi pindah pondok pesantren yang lebih istimewa. Anda dinyatakan telah lulus, kami rekomendasi pondok sebelah, pondoknya Ustadz Ibnu, jauh di Mata Merah sana. Misalkan contoh itu kan. Kemudian beliau menyatakan wa ahfad liqalbihi, lebih menjaga bagi hati sang guru. Ya itulah, kalau kita nyalakan diri kita sendiri, guru tidak marah lagi. Wa anfa' li talib fi dunyahu wa akhiratahu, dan lebih bermanfaat bagi talib di dunia dan di akhirat. Ya benar. Coba antum, kalau ustadznya lagi marah-marah, ngomel-ngomel, antumnya merasa sok benar, bukan menisbatkan kesalahan pada dirinya, antum masih nyalakan ustadz, tidak kalah antum di pondok pesantren. Pergilah kata ustadz. Masih banyak santri lain, antum ini suka membangkang, diusir. Tidak ada manfaat antum dunia dan di akhirat. Tapi kalau sabar tadi, sudah, antum tetap mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Wa an ba'di salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, man lam yasbir ala dzulli ta'allumi baqiya umru fi amayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar terhadap hinanya belajar. Belajar itu hina, ya, duduk di bawah, pengajar di pucuk, ya benar. Yang ngajar bersandar, yang belajar tidak bersandar, hina benar. Saro bahasa kita. Ustadznya lama lemak bersandar, yang di bawah pinggang lah terbengkung-bengkung gitu. Nah, yang gelantung lah tekantuk-kantuk yang di bawah misalkan lama puluh disuruh-suruh segala macam, hina, seakan-akan. Bahkan kalau orang mikir seakan-akan nuntut ilmu tuh jadi budak di pondok pesantren. Di rumah tidak pernah nyapu-nyapu, di pondok pesantren suruh nyapu, suruh bersih, nyuci piring. Di rumah tidak pernah nyuci, ya enggak? Nah, ini anak-anak nanti biasakan yang cuci nampan sendiri supaya terbiasa. Kadang mereka kalau terbiasakan di tempat sampah gitu kan terbiasa, suruh buang sendiri. Ada sampah yang mereka itu suruh ajari. Jadi mereka selain belajar ilmu, mereka juga belajar untuk mandiri ya, supaya di rumahnya tidak manja. Kalau pacak ngaduk semen, diajari ngaduk semen aja, semen ngecor itu tadi kan lumayan. Lihat kata sebagian salaf, barang siapa yang tidak sabar akan rendahnya belajar, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka umurnya tadi akan tetap berada dalam kerasnya kebodohan. Amaya itu keras, kerasnya kebodohan. Ya benar. Lihatlah antum,
ikhwan-ikhwan yang tidak sabar belajar bahasa Arab di program kita tahun kemarin, tahun ini masih, ya kan, nasihin, sudah sabar dia, ya, sabar setahun, ya, dapat ilmu. Yang dulu tidak bisa ngajar, sekarang bisa ngajar dulu seluruh ajrumiyah. Yang tidak sabar, sudah ketemu lagi, nanti berjalan sekian tahun baru coba anak sabar dulu, ya. Kalau anak sabar mungkin anak lah bisa baca kitab. Anak pernah ngalami, jadi punya kawan dulu mondok bareng-barengan. Anak lulus SMA 2006, dia lulus sarjana di Unsri 2006. Kami sama-sama mondok dan satu pondok. Cuma bedanya anak terus dalam waktu 1 tahun, anak terus mondok, dia berhenti mondok, tidak mondok lagi. Setelah balik, anak liburan sekitar jalan 2 tahun atau 3 tahun, anak balik, ketemulah dia. Ya, anak baca kitab itu tadi. Mantulah pacak dure baca kitab. Cobalah anak dulu sabar mondok. Ini anak tidak sabar. Misalnya kapan? Berapa tahun yang akan datang? Sama ini tadi. Antum-antum ini tadi, yang kalau ada yang tidak sabar mundur, nanti lihat ada misalkan si Gifar, ternyata Gifar qari'un li kitabillah, hafizul Quran. Dan lihat ada yang Gifar itu kayaknya seangkatan sama anak. Cuma dulu anak dapat 2 bulan karena sering dimarahi sama ustadz, anak balik. Padahal kalaupun antum pindah sekolah sama baik. Kalaupun antum tidak sekolah di sini, sekolah umum, sama baik. Dimarahi guru juga kan kalau tidak pacak kan? Ya enggak? Iya. Di mana ada belajar yang tidak dimarahi kira-kira? Kalau tidak pacak malah gurunya ngomong, "Masya Allah, bagus, kamu pinter." Ya enggak? Antum di sini insya Allah tidak katik tempat, tidak akan dipukul pakai mistar. Memang karena masalah mistarnya tidak katik, yang ada cuma gagang sapu. Tidak akan dipukul di sini. Tempat umum itu antum dipukul, capek harus jalan kaki. Di sini tidak, belajarnya di sini, mandi di sini, tidur di sini. Paling enak, carilah tempat belajar yang paling enak dibandingkan di sini. Tak dapati. Belajarnya di ruangan ini, makan di sini, tidur di sini. Tidak capek kan? Tidak capek. Kalau antum sekolah, jarak dari antum tidak akan diantar di kelas, diantar cuma di pagar. Dari pagar jalan kaki. Kalau ini tidak jalan kaki kan? Capek langsung tidur. Paling enak belajar di sini. Kemudian kata sebagian salaf tersebut, waman sabaru alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang sabar terhadap ilmu tersebut, maka urusannya akan kembali kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Wa bawwabal Imamul Wadi'i fi Kitabil Qayyim Al-Jami' As-Sahih. Al-Imam Al-Wadi'i, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, membuat bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab beliau yang agung, yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih fi Kitabil Ilmi, pada Kitabul Ilm, baban bin'wan, ada bab judulnya Sabrut Talib ala tahsilil ilmi hatta yatawassala ilal haq. Kesabaran seorang talib dalam mendapatkan ilmu, dalam meraih ilmu sehingga dia sampai kepada kebenaran. Wa dzakara qissata Salman Al-Farisi wa hiya qissatun tawilatun mumti'atun mufwidah. Kemudian beliau menyebutkan kisah Salman Al-Farisi, yaitu kisah yang panjang yang sangat bagus serta berfaedah. Luar biasa Salman Al-Farisi. Salman itu menuntut ilmu di wilayah Persia, mencari al-haq. Belajarlah dia ke pendeta Nasrani. Dari pendeta Nasrani ini pindah ke pendeta yang sebelahnya. Pindah terus sampai 3 pendeta Nasrani dia belajar. Dari Persia dia harus hijrah ke kota Madinah untuk mencari seorang nabi. Dan perjalanan jauh dan panjang sampai beliau ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Kisah yang panjang. Qala al-Imam Asy-Syafi'i fi diwan al-mansub ilaihi, berkata al-Imam Asy-Syafi'i pada diwan yang dinisbatkan kepada beliau. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah engkau ala muril jafa, akan pahitnya
kekakuan, kekasaran min muallimin, dari seorang guru. Sabarlah engkau terhadap rasa pahit dari sikap kasar yang berasal pada seorang guru. Disuruh sabar. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Dikarenakan bentuk rusub. Apa rusub? Kegagalan. Kegagalan suatu ilmu fi nafaratihi, yaitu tatkala lari dari ilmu tersebut. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak mau mencicip murrat ta'allum, pahitnya belajar, sa'atan, sebentar saja, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi, dia akan merasakan, menelan, ya, tajarru' itu menelan, bahasa kitanya menegok, ya, menelan, merasakan dhullal jahli, rendahnya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Kalau dia tidak mau nyicip pahitnya menuntut ilmu sekejap, maka dia akan memakan, menelan rendahnya kebodohan sepanjang hidup. Ya benar. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang terluputkan bagi dia belajar pada masa mudanya, syabab. Syabab itu dari umur remaja, baligh sampai umur 40 tahun. Itu disebut dengan syabab. Barang siapa yang terluputkan belajar di masa-masa mudanya ini tadi, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah untuk dia di hadapan dia sebanyak 4 kali, tanda dia sudah wafat. Maknanya apa? Badannya tadi seakan-akan orang mati. Walaupun bukan batasan menuntut ilmu itu harus di bawah 40, di atas 40 juga bisa menuntut ilmu. Namun masa-masa baligh seperti antum-antum ini, ya, masih di bawah 30. Di bawah 30 Herman. Di bawah 30. Di bawah 30. 30 itu tadi masih muda, fresh. Bukan halangan untuk menuntut ilmu. Kalau antum terluputkan di masa muda ini tadi, bukan kata anak, kata Imam Syafi'i, antum berbarislah kaget disolati dengan sholat jenazah. Ya enggak? Nah, makanya kalau masa-masa muda malas belajar, sudah. Apa yang antum mau dapatkan kalau malas masa muda belajar? Dan jangan belajar itu, ingat ya, tadi babnya sabar. Yang namanya menuntut ilmu butuh kesabaran. Tidak cukup. Jangan ngomong bahasa Arab berapa bulan itu, Ustaz? Nah, tidak usah lah. Pergilah jauh-jauh. Dakati ada program di Darul Hadis itu bisa baca kitab dalam waktu 2 minggu. Kalaupun ada ustadz yang bisa ngajari 2 minggu bisa baca kitab, ana yang belajar. Ingat ya, baca kitabnya, bukan kitab yang diajarkan itu tadi. Kalau kitab yang diajarkan siapa baca? Baca kitab, seluruh kitab disaudari baca. Ana yang belajar. Dakati belajar bahasa Arab itu 2 minggu. Jangan terkecoh dengan ada buku belajar bahasa Arab 24 jam bisa baca kitab gundul. Itu promonya terlalu bohong. Uang pedagang rokok lagi dia tidak sampai cak itu. Masa ada buku 24 jam bisa baca kitab gundul? Belajar di mana? Ya enggak? Pernah antum coba belajar 24 jam bisa baca kitab gundul? Hah? Apa? Cuma ngomong apa? Ngomong apa? Apa nak tahu dulu ya? Qultu, kata penulis buku ini, qultu, aku katakan, waqad talabal ilma katsirun minan nas, sungguh telah menuntut ilmu ini banyak dari umat manusia. Bal wa minas sahaba ba'da sinni syabab, bahkan dari kalangan sahabat itu setelah umur syabab. Kapan umur syabab tadi? Sampai 40. Ada yang menyatakan 35, ada yang menyatakan 40. Kita ambil yang terpanjang yaitu 40, anggaplah. Fanalu khairan katsiran, yang mereka para sahabat menuntut ilmu setelah umur syabab tetap mendapatkan apa? Nalu khairan katsiran, mereka tetap mendapatkan ilmu yang sangat banyak, wa ilman ghaziran, dan ilmu yang mateng yang banyak sekali.
Walakinna ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Akan tetapi belajar di masa kecil-kecil seperti ini, fis sighar kan naqshi 'alal hajar, bagaikan mengukir di atas batu. Oleh sebab itu, anak-anak kecil ini kita didik supaya nempel, tahu enggak? Kalau antum ini nempel juga, tapi beda. Nempelnya cepat, hilangnya cepat. Sekarang nempel, keluar dikit, tahu bapak semotor, tahu-tahu ada cewek kerudung panjang, lalu po. Benar? Kalau anak-anak masih nempel nih. Wa qala akhar, berkata pada bait yang lain, la mahbaratun tujalisuni ahabbu ilayya min unsis sadiq. Suatu tinta tujalisuni, yang menemani aku duduk. Luar biasa, tinta. Kalau kita ini ndak qahwah, kopi. La qahwatun tujalisuni. Kalau salaf tuh ndak, la mahbaratun, suatu tinta yang menemani aku duduk. Ahabbu ilayya min unsis sadiq, lebih aku sukai dibandingkan keakraban seorang teman. Seorang teman ini lebih umum, bisa jadi teman kawan biasa atau istri, ya, kekasihnya dia, lebih dia cintai. Jadi seakan-akan salaf itu mengungkapkan tinta yang duduk bersamaku jauh lebih aku sukai dibandingkan keakraban seorang teman. Teman di sini lebih umum, ya, bisa meliputi istri atau teman kawan dia. Wa rizmatu karidin fil bait indi, rizmah atau rozma ini apa namanya, gulungan-gulungan kertas. Karid itu kertas. Zaman dulu kan bukan cak kita lembaran kertas ini selembar dua lembar. Kalau dulu kan gulungan, mananya gulungan-gulungan balan gitu lah, kertas balan, ya, tahu kan, tergambar lah, ya, kertas zaman dulu lah, ya, lembaran-lembaran gulungan kertas itu tadi. Karid itu warokoh, kertas. Fil bait, yang ada di rumah, indi maksudnya di rumahku, gulungan-gulungan kertas yang ada di rumahku tadi, a'azzu ilayya, lebih mulia bagiku, min idlid daqiq, dibandingkan sekarung gandum, tepung. Kalau bahasa kita nih, lembaran-lembaran kitab yang ada di rumahku jauh lebih aku sukai, lebih mulia di sisiku dibandingkan karungan-karungan beras. Difahami? Wala tamatu alimin fil khaddi minni. Luar biasa ini tadi, ya, sampai-sampai mereka salaf menyatakan la tamatu alimin, tempelengan sang guru, fi khaddi minni, di pipiku. Walaupun secara hukum Islam tidak boleh kita menempeleng pipi seseorang, tidak diperbolehkan, ya, jangan kelahi sampai nempeleng pipi, tidak diperbolehkan. Namun mereka menggambarkan, ya, tempelengan di pipi itu kan tidak bagus, menghinakan itu namanya, tidak diperbolehkan. Namun diungkapkan oleh sebagian salaf, tempelengan sang guru di wajahku lebih aladzu, lebih lezat ilayya, bagiku, min syurbir rahiq, dibandingkan minum ar-rahiq. Apa ar-rahiq? Minuman yang di surga itu, mir rahiqil maktum. Bayangkan antum, ini ungkapan namanya apa? Mubalaghah. Walaupun tidak bisa dibayangkan sih sebenarnya antara minuman surga sama tempelengan sang guru itu jauh lemak. Minuman di surga, rahiqul maktum, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Wa yusqauna min rahiqil maktum, ya kan? Mereka diberi minum dari rahiqul maktum, itu minuman yang ada di surga. Tidak bisa dibandingkan dengan tempelengan guru, tidak keti lemak atau kalau tempeleng. Tapi salaf mengungkapkan indahnya ilmu tadi sampai-sampai seperti itu. Difahami? Qultu, aku katakan, kata Syekh Ayyid Ar-Rubai'i, wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid darbi fil wajah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari mukul di wajah. Walakinna syair, akan tetapi seorang penyair, yu'abbir an mada hubbihi lil ilmi. Tak kedengaran Nabi kaget bel. Akan tetapi seorang penyair, yu'abbir, dia mengungkapkan an mada hubbihi lil ilm, tentang luasnya kecintaan dia terhadap ilmu tadi, panjangnya kecintaan dia terhadap ilmu.
saking cintanya dia terhadap ilmu tadi, tidak bisa diungkapkan sampai-sampai dia mengungkapkan seperti itu. Mada itu maknanya luas. Saking luas dia cintanya terhadap ilmu. Wa sabri ala ta'dibil muallim wa hubbihi lit ta'dib. Dan luasnya kesabaran dia terhadap peringatan pendidikan sang guru dan kecintaan dia terhadap pendidikan tersebut. Wa hadza huwa laik bi talibil ilmi. Inilah yang pantas bagi seorang talibul ilmi, an ayyuhibbat ta'dib min syekhihi wa yasbir alaihi, yaitu dia lebih menyukai pendidikan at-ta'dib seperti itu tadi, ya, dari gurunya, dan sabar di atas pendidikan seperti itu tadi. Difahami? Ya. Seperti itulah gambarannya, sabar. Pengen dapat ilmu, sabar. Butuh sabar. Antum harus sabar. Ya, ana ingatkan yang pertama, antum harus sabar terhadap lingkungan. Jadi dalam menuntut ilmu, sabar terhadap lingkungan, sabar terhadap guru, sabar terhadap teman. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai bentuk ujian. Maukah kalian bersabar? Butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.